Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 4342 dari klaster PL4C Pagi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan storytelling untuk ATS Praktikum dari mata kuliah RPL 423, yaitu Keamanan Perangkat Lunak. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk membayangkan satu situasi terlebih dahulu. Jadi bayangkan rekan-rekan itu membuka aplikasi perbankan di HP yang bisa mentransfer uang, bayar tagihan, cek saldo, dan itu semuanya berjalan dengan lancar. Jadi rekan-rekan itu percaya kalau data dan uang rekan-rekan itu aman di sana. Tapi bagaimana kalau ternyata aplikasi itu dibangun oleh tim yang menganggap keamanan itu bisa dipasang nanti setelah fiturnya itu selesai? Bagaimana kalau ada celah kecil yang terlewat dan celah itu menjadi pintu masuk buat penyerang? Nah, itulah yang bakal kita bahas pada hari ini. Bagaimana cara membangun perangkat lunak yang benar-benar aman dari awal, bukan dari akhir. Oke, next slide. Jadi, apa itu secure SDLC dan mengapa keamanan itu harus ada sejak awal? Jadi, materi pertama yang bakal kita kaji yaitu tentang secure SDLC. Nah, kita semua sudah tahu kalau SDLC itu atau Software Development Life Cycle, yaitu tahapan membangun perangkat lunak mulai dari requirement, desain, implement, testing, deployment, sampai maintenance. Jadi, secure SDLC itu pada dasarnya sama, tapi dengan satu perbedaan penting. Keamanan dimasukkan ke dalam setiap tahapan tersebut. Bukan sesuatu yang dipasang di akhir setelah sistem selesai, tapi sudah jadi bagian dari proses sejak hari pertama. Jadi kenapa sih ini tuh penting? Jadi ada fakta yang cukup mengejutkan. Jadi biaya memperbaiki celah keamanan yang baru ditemukan setelah sistem dirilis bisa 10 sampai 100 kali lebih mahal dibanding kalau celah itu ditemukan pada masih tahap desain. Belum termasuk kerugian reputasi dan kepercayaan pengguna yang hilang. Jadi ada 3 poin utama pada slide ini. Poin pertama yaitu keamanan bukan fitur tambahan, harus direncanakan sejak awal. Nah, kalau dipikirkan di akhir, resikonya itu lebih besar dan biaya perbaikannya itu jauh lebih mahal. Poin kedua yaitu setiap fase SDLC punya tanggung jawab keamanannya masing-masing. Dari requirement, desain, coding, testing, dan deployment sampai maintenance, semua itu harus menerapkan aspek keamanan. Nah, pada poin ketiga, ancaman itu nyata. Aplikasi perbankan, e-commerce, dan IoT menyimpan data sensitif jutaan pengguna yang menjadi target serangan kalau tidak diamankan sejak awal. Oke, next slide. Pada slide ketiga ini yaitu komponen keamanan dan mitos keamanan. Nah, ternyata keamanan itu bukan soal password atau enkripsi aja. Ada banyak pilar yang saling mendukung. Nah, di sini ada confidentially, datanya itu hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Ada integrity, data itu tidak boleh berubah tanpa izin. Ada availability, sistemnya itu harus selalu bisa diakses saat dibutuhkan. Ada authentication, memastikan identitas pengguna lewat mekanisme login dan OTP. Ada authorization, mengatur apa aja yang boleh dilakukan pengguna setelah login. Ada auditability, semua aktivitas harus tercatat dan bisa diaudit. Dan yang terakhir itu non-reproduction, setiap transaksi punya bukti yang tidak bisa disangkal. Nah, pada saat ini juga ada 2 mitos keamanan yang paling sering banyak didengar atau beredar. Mitos pertama yaitu antivirus sudah cukup. Nah, faktanya itu antivirus hanya satu lapisan pelindung dari banyak lapisan yang dibutuhkan. Jadi, antivirus itu bisa mendeteksi malware yang sudah dikenal, tapi nggak bisa melindungi dari serangan seperti SQL injection, SSS, atau social engineering. Kalau developernya sudah merasa aman hanya karena antivirus, justru itu celah paling berbahaya. Nah, untuk mitos kedua itu sistem sistem kita sudah 100% aman. Faktanya lagi, nggak ada sistem di dunia ini yang benar-benar 100% aman. Bahkan sistem milik perusahaan teknologi terbesar pun pernah diretas. Yang membedakan sistem itu baik bukan apabila diretas atau tidak, tapi seberapa cepat ancaman itu bisa dideteksi. Jadi keamanan itu bukan tentang mencapai titik aman sempurna. Jadi keamanan itu soal mengelola risiko secara konsisten. Jadi kalau ada yang bilang sistem itu sudah 100% aman, itu justru tanda bahayanya. Karena artinya mereka sudah berhenti waspada. Oke, next slide. Itu ada tujuan dan manfaat dari secure.
SDLC di sini. Nah, di sini ada 3 poin utama. Yang pertama itu melindungi data. Nah, melindungi informasi pengguna saat digunakan, disimpan, maupun dikirimkan. Data yang tidak dilindungi adalah data yang siap dicuri. Nah, yang kedua itu mengurangi attack surface. Nah, attack surface adalah semua titik yang bisa dimanfaatkan penyerang untuk masuk ke sistem. Semakin banyak fitur yang tidak tervalidasi, semakin luas celahnya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan ketahanan. Di situ sistem yang dibangun dengan secure SDLC itu lebih stabil, lebih kuat, dan lebih sulit disusupi. Nah, kalau dibandingkan secara langsung tanpa secure SDLC, celah baru ketahuan itu saat sudah diproduksi, yang artinya mahal untuk diperbaiki dan kepercayaan pengguna bisa hilang. Dengan secure SDLC, celah ditemukan dan ditutup saat masih di fase desain. Jauh lebih murah dan reputasi tetap terjaga. Nah, untuk minicast pada minggu pertama ini, rekan-rekan bayangkan lagi sebuah sistem e-tiket konser, misalkan tiket konser BTS. Nah, tim developernya itu fokus pada fitur seperti registrasi, login, pemilihan kursi, dan pembayaran. Semua itu berjalan baik dari sisi penggunanya saja, tapi keamanannya itu eh, bisa dianggap ditambahkannya nanti gitu. Akibatnya fitur login itu tidak punya pembatasan percobaan, tidak ada enkripsi pada data sensitif yang dikirimkan, dan tidak ada pengujian keamanan sebelum sistem digunakan. Nah, ketika sistem mulai ramai dipakai, attacker itu mencoba berbagai kombinasi password secara otomatis karena tidak ada pembatasan kan. Beberapa akun berhasil diretas, data pengguna yang dikirim, sampai enkripsi pun bisa disadap juga. Banyak akun yang diambil alih, data bocor, dan penyelenggara kehilangan kepercayaan dari penggunanya. Oke, pada slide kelima ini sudah materi pada minggu kedua, yaitu functional requirements versus non-functional requirement. Nah, kalau minggu pertama tadi kita belajar mengapa keamanan harus ada sejak awal, pada minggu kedua ini kita belajar bahwa bagaimana sih mendefinisikan kebutuhan keamanan itu secara konkret dan terukur. Nah, jadi fungsional, ada dua jenis requirement utama. Yang pertama ada functional requirement, yaitu menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya itu sistem harus menampilkan riwayat transaksi 30 hari terakhir. Nah, ini tuh jelas spesifik dan langsung bisa diimplementasikan. Nah, untuk non-functional requirement di sini menjelaskan bagaimana sistem bekerja, termasuk performa, batasan, dan keamanan. Contohnya itu semua data sensitif wajib dienkripsi dengan ACE 256. Jadi keamanan itu emang sering masuk kategori non-fungsional, tapi dalam praktiknya harus melekat pada setiap fungsi yang dibangun. Nah, ada perbandingan penting nih antara requirement yang buruk dan requirement yang baik. Nah, requirement yang buruk di sini tuh seperti sistem harus aman. Kedengarannya sih oke aja, tapi sebenarnya itu nggak berguna sama sekali karena tidak jelas amannya ini seperti apa. Nggak bisa diuji dan developernya pun bingung harus berbuat apa. Nah, requirement yang baik itu spesifik dan terukur. Misalnya password itu minimal 8 karakter dan harus mengandung simbol. Session otomatis itu berakhir setelah 15 menit. 15 menit tidak aktif, terus data sensitif wajib dienkripsi dengan ACE 256 dan maksimal percobaan gagal itu 5 kali sebelum akunnya itu benar-benar terkunci. Dengan requirement seperti itu, developer tuh tahu persis apa yang harus dibangun dan tester tahu persis apa yang harus diuji. Nah, next. Untuk slide ke-6 ini, klasifikasi data ada business case dan manajemen risiko. Nah, yang pertama tuh ada klasifikasi tingkat sensitif data, ada krisis. Nah, itu tuh ada password, and NIC, nomor rekening, yang butuh perlindungan paling ketat. Jadi, ada data internal seperti laporan keuangan yang perlu proteksi, tapi tidak seketat data krisis. Dan ada juga data publik, seperti informasi umum yang perlu tetap dijaga integritasnya. Kalau semua data diperlakukan sama tanpa proteksi khusus, data krisis pun bisa terekspos seperti data biasa. Nah, yang kedua itu ada konsep use case versus business case.
Use case di sini menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem secara normal. Ada pengguna login, masukkan username and password, sistem verifikasi, dan akses diberikan. Nah, message case di sini adalah kebalikannya. Hacker mencoba brute force password dengan ribuan kombinasi otomatis, atau hacker menyisipkan perintah SQL di form login untuk dapat akses penuh ke database. Dengan menyusun use case sejak awal, kita bisa berpikir dari sudut pandang penyerang dan merancang kontrol keamanan yang tepat. Nah, terakhir itu ada strategi manajemen resiko. Jadi ada 4 strategi penanganannya. Ada avoid, itu menghilangkan aktivitas yang terlalu beresiko. Ada mitigate, yaitu mengurangi risiko dengan kontrol keamanan. Ada transfer, yaitu alihkan risiko ke pihak lain secara seperti asuransi cyber. Dan yang terakhir itu ada accept, yaitu terima risiko kalau dampaknya memang sangat rendah. Oke, next. Di 7 ada minicast pada minggu kedua. Minicast pada minggu kedua ini masih sama dengan sistem ticketing konser BTS tadi. Jadi, sistem itu sudah punya fitur yang lengkap dan berjalan baik. Tapi ada satu hal yang nggak diperhatiin, yaitu nggak ada security requirement yang jelas soal pengelolaan data. Jadi, tim itu menyimpan semua data pengguna dalam satu database tanpa membedakan tingkat sensitivitasnya. Data publik, data internal, bahkan data sangat sensitif seperti nomor KTP itu disimpan bersamaan, tanpa perlindungan khusus. Ketika terjadi kebocoran database, data sensitif seperti KTP itu ikut terekspos dan bocor ke publik. Jadi ratusan ribu data pengguna berisiko itu disalahgunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Jadi reputasi penyelenggara itu pun bisa hancur. Jadi semua itu terjadi karena tim tidak mendefinisikan security requirement secara spesifik. Nah, tidak ada klasifikasi data tadi, dan tidak ada kebutuhan enkripsi yang jelas. Padahal kalau sejak awal dilakukan klasifikasi data dan diterapkan kontrol keamanan yang sesuai, insiden ini bisa dicegah sepenuhnya. Oke, next slide. Kita udah masuk ke materi minggu keempat, yaitu security design. Jadi kalau materi minggu 1 dan 2 itu, kita itu bicara soal mengapa dan apa yang harus didefinisikan. Pada minggu keempat ini kita sudah bicara soal bagaimana merancang sistem yang aman secara arsitektur. Nah, konsep di sini adalah security by design. Keamanan itu tidak ditambahkan setelah sistem selesai, tapi sudah dirancang sejak tahap desain. Ini penting karena tahap desain adalah fase paling krusial. Nah, di sini semua kebutuhan sistem diterjemahkan jadi arsitektur nyata. Kesalahan di sini akan berdampak ke seluruh sistem. Ya, di situ ada 3 langkah utama dalam security design. Langkah pertama itu menentukan komponen. Identitas semua elemen yang terlibat mulai dari server, API, database, perangkat, sampai pengguna. Tanpa peta komponen yang jelas, kita nggak bisa tahu di mana celah itu bisa muncul. Nah, langkah kedua itu menetapkan batas sistem. Yang mana tentukan dulu jelas mana yang jadi tanggung jawab sistem dan mana yang di luar. Ini penting supaya nggak ada area yang janggal yang tidak dilindungi. Nah, langkah ketiga itu menentukan alur data. Jadi, lacak ke mana datanya itu mengalir, dari mana asalnya, disimpan di mana, dan siapa yang bisa mengaksesnya. Nah, di sini juga ada 2 kategori security design, yaitu core security design yang berfokus pada prinsip CIA atau AAA, yaitu confidently, integrity, availability, authentication, authorization, and accountability. Ini tuh fondasi dasar yang wajib ada, sementara additional security design mencakup hal pendukung seperti memilih framework yang aman, validasi input, keamanan database, dan penggunaan HTTPS dan TLS. Nah, di sini ada mini case pada minggu keempat. Nah, masih sama sama sistem etiketing yang tadi. Kali ini tuh timnya tuh udah punya requirement keamanan, tapi nggak ngerancang sistemnya tuh dengan desain yang benar. Semua pengguna punya akses yang hampir sama, tapi nggak ada pembatasan jelas antara user biasa dengan admin. Jadi API sistem pun bisa diakses langsung tanpa verifikasi yang kuat. Atakan menemukan endpoint API yang bisa diakses tanpa autentikasi yang benar. Mereka mengirimkan request langsung ke server dan berhasil memodifikasi data seperti mengubah harga tiket
dan mengakses data pengguna lainnya. Ini terjadi karena nggak ada prinsip less privilege dan defense in depth, serta nggak ada threat modeling sehingga ancaman itu tidak teridentifikasi sejak awal. Jadi kalau sejak desain prinsip keamanan sudah diterapkan dengan benar, serangan ini nggak akan berhasil. Desain yang buruk tetap menghasilkan sistem yang rentan meskipun keamanannya itu sudah ada. Oke, pada next slide, itu slide 9, itu ada prinsip-prinsip security design. Nah, prinsip pertama itu less privilege. Jadi setiap pengguna atau sistem hanya diberi akses minimum sesuai kebutuhannya. Tidak lebih dari itu. Nah, prinsip kedua itu defense in depth, yaitu keamanan harus berlapis. Kalau firewall ditembus masih ada IDS. Kalau ada IDS gagal masih ada enkripsi. Kalau enkripsi dikompromikan masih ada audit log. Jadi setiap lapisan tuh saling ada backupnya. Nah, untuk prinsip ketiga ada zero trust. Jadi jangan percaya pada siapapun secara otomatis, bahkan dari dalam jaringan internal sendiri. Setiap permintaan akses harus diverifikasi. Prinsip itu sederhana, never trust, always verify. Pada prinsip keempat ada security in the open. Jadi mekanismenya itu keamanan harus transparansi dan bisa diuji. Keamanan yang bergantung pada kerahasiaan, cara kerjanya saja itu rapuh. Jadi kalau cara diketahui penyerang, perlindungannya langsung runtuh. Nah, prinsip yang terakhir yaitu shift left security, yaitu keamanan dipertimbangkan sejak sebelum coding dimulai, mencegah lebih murah daripada memperbaiki. Oke, pada slide ke-10 itu ada threat modeling dengan metode STRIDE. Nah, sekarang kita bakalan bahas threat modeling menggunakan metode STRIDE. Threat modeling ini adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis ancaman pada sistem sebelum satu baris kode pun itu ditulis. Jadi, STRIDE adalah kerangka kerja yang membantu kita melakukan itu secara sistematis. Nah, STRIDE adalah akronim dari 6 kategori ancaman. Nah, S di sini tuh untuk spoofing. Jadi penyerang menyamar sebagai pengguna lain. Properti yang dilanggar adalah autentikasi dan mitigasinya dengan MFA dan OTP. Nah, untuk T for tampering itu mengubah data secara tidak sah. Properti yang dilanggar adalah integritas dan mitigasinya dengan hash dan digital signature. Nah, selanjutnya itu R for repudiation, yaitu menyangkal suatu melakukan suatu tindakan. Jadi, properti yang dilanggar adalah non-repudiation, mitigasinya yaitu dengan audit log yang tidak bisa dimanipulasi. Nah, di sini ada E for information disclosure. Informasi sensitif yaitu bocor ke pihak yang tidak berwenang. Properti yang dilanggar adalah kerahasiaan dan mitigasinya adalah enkripsi dan kontrol akses yang ketat. Nah, di sini ada D for denial of service, yaitu membanjiri sistem dengan request sehingga nggak bisa melayani pengguna. Properti yang dilanggar yaitu availability, mitigasi dengan rate limited dan sistem failover. Nah, yang terakhir itu E for elevation of privilege. Jadi penyerang itu dapat mendapatkan hak akses lebih tinggi dari yang seharusnya. Properti yang dilanggar adalah otorisasi, mitigasinya dengan RBAC, dan prinsip less privilege. Jadi dengan street, kita bisa memetakan semua ancaman secara terstruktur dan memastikan setiap kategori sudah punya kontur keamanan. Oke, next slide. Kita masuk ke materi minggu ke-6 tentang security development. Jadi kalau pada minggu ke-4 kita merancang sistem yang aman, sekarang saatnya kita membangunnya. Dan disinilah banyak celah bisa muncul kalau nggak hati-hati. Jadi ada konsep utama yaitu vulnerability, yaitu celah dalam sistem yang bisa dieksploitasi penyerang dan menyebabkan kerugian nyata. Referensi standarnya adalah OWASP Top 10 and CWR Top 25. Jadi ada 6 jenis ancaman umum yang harus dicegah. Nah, yang pertama itu ada SQL injection. Penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya lewat input pengguna dan bisa mengakses seluruh database. Nah, selanjutnya ada XSS atau cross-site scripting. Nah, script berbahaya disisipkan ke halaman web dan berjalan di browser pengguna lain untuk mencuri session.
Itu ada selanjutnya ada CSRF, yaitu penyerang menipu pengguna yang sudah login agar tanpa sadar mengirim request berbahaya. Selanjutnya itu ada broken out atau session hijacking, yaitu session pengguna diambil alih sehingga penyerang bisa akses akun tanpa tahu passwordnya. Selanjutnya ada buffer overload, data itu melebihi kapasitas memori dan bisa dieksploitasi untuk menjalankan kode berbahaya. Dan yang terakhir ada insecure communication, itu data sensitif dikirim tanpa enkripsi sehingga bisa disadap. Nah, untuk mencegah semua itu kita perlu menerapkan secure coding dengan prinsip utama yaitu validasi semua input karena nggak ada input dari pengguna yang boleh dibaca begitu aja. Terapkan less privilege dan default DNI dalam penulisan kode dan gunakan defense in depth dengan validasi di sisi klien, server, sekaligus database. Standar yang harus diikuti adalah ada SEI, CERT, coding standard, OWASP, Secure Coding Practice, serta referensi OWASP Top 10 and CWE Top 25. Slide ke-12 yaitu alur secure development dan lingkungan aman. Jadi pada saat minggu ke-6 ini membahas alur proses secure development dan pentingnya menjaga keamanan lingkungan pengembangan itu sendiri. Nah, jadi ada 5 tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Ada security witness, yaitu sebelum memulai menulis kode, itu tim harus udah punya panduan keamanan yang jelas tentang apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin. Nah, di tahap kedua itu ada identifikasi celah. Jadi, analisis dulu bagian mana dari sistem yang berpotensi menjadi celah, apakah di form input, API endpoint, atau koneksi ke database. Tahap ketiga yaitu static analysis atau SAST, yaitu gunakan tools untuk menganalisis kode secara otomatis dan menemukan kerentanan bahkan sebelum kode itu dijalankan. Yang keempat ada kode review, yaitu kode yang sudah ditulis harus direview oleh developer lain. Eh, karena reviewer itu sering menemukan celah yang terlewat oleh penulisnya. Tahap kelima itu ada testing dan unit test, yaitu uji setiap fungsi secara individual, termasuk skenario yang sengaja mencoba menyalahkan sistem, bukan hanya memastikan sistem itu berjalan dengan benar. Jadi, selain alur coding, ada keamanan lingkungan pengembangan yang juga sangat penting. Di sini ada version control atau Git yang memastikan setiap perubahan kode tercatat lengkap. Akses server harus dibatasi hanya untuk yang berwenang. CI or CD Pipeline itu harus dilengkapi security check dan kode signing itu memastikan kode sudah berverifikasi keasliannya sebelum dideploy. Oke, next slide. Itu minicast untuk minggu ke-6. Nah, masih pada sistem ticketing konser. Jadi kalian itu masalahnya itu terjadi tahap implementasi. Jadi tim tuh udah punya desain yang cukup baik, tapi saat coding mereka nggak menerapin secure coding dengan benar. Nah, di fitur login, input dari pengguna langsung digunakan dalam query database tanpa validasi. Ini membuka celah SQL injection. Jadi attacker tuh memasukkan perintah khusus di form login dan berhasil masuk ke sistem tanpa akun yang valid. Di fitur input data pengguna, tidak ada sanitasi input sehingga muncul celah XSS. Jadi attacker tuh menyisipkan script berbahaya yang berjalan di browser pengguna lain. Yang paling parahnya itu password pengguna disimpan dalam bentuk plain text di database. Ketika database bocor, semua akun langsung bisa diambil alih. Semua ini terjadi karena nggak ada validasi input, nggak ada prepared statement, dan nggak adanya enkripsi password, nggak adanya kode review, dan nggak adanya pengujian keamanan menyeluruh. Jadi kalau tim menerapkan secure development dengan baik sejak awal, celah-celah ini bisa dicegah sebelum sistem digunakan. Jadi pelajarannya itu desain yang aman saja tuh nggak cukup kalau implementnya nggak dilakukan dengan benar. Oke, next slide. Baik rekan-rekan, karena kita sudah sampai di bagian akhir dari storytelling ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari minggu pertama, yaitu kita belajar bahwa secure SDLC itu bukan pilihan, tapi keharusan. Nah, keamanan itu harus ada di setiap fase pengembangan, karena biaya mencegah itu selalu jauh lebih murah dari biaya memperbaiki. Nah, dari minggu kedua, kita belajar bahwa security requirement harus spesifik dan terukur,
Bukan sekedar sistem harus aman, kita juga harus berpikir secara attacker lewat business case dan mengelola resiko dengan sistematis. Nah, pada minggu keempat, kita belajar kalau desain keamanan itu adalah fondasi utama dengan 5 prinsip yaitu less privilege, defense in deep, zero trust, security in the open, dan shiftless security, ditambah dengan metode STRIDE untuk identifikasi keamanan. Untuk identifikasi ancaman, kita bisa membangun fondasi yang kuat sebelum satu baris kode itu ditulis. Nah, kelas itu dari minggu ke-6 kita belajar kalau implementasi yang aman butuh disiplin. Nah, secret coding, kode review, mengikuti standar OWASP dan CERT, serta menjaga keamanan lingkungan pengembangan, semua itu sama pentingnya. Jadi kalau disimpul dalam satu kalimat aja, itu tuh kita nggak hanya membangun software, jadi kita tuh membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itu dimulai dari keamanan yang direncanakan sejak awal. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.